Nah, tapi kalau ngomongin itu, Pak, kalau lu nyinggung proses, kan kita udah baca tuh, Hah? bahwa yang direkomendasikan sama si panitia tuh WOS. Ya tahun ini. ...2017 itu natural, Pak. Oh gitu ya? Iya. Oh, aku nggak ngerti sampai segitu. 2017 itu natural proses. Oh, ada apa dengan WOS tahun ini ya? Tahun ini WOS memang yang gitu. Oh, Tapi gitu. emang itu menarik sih menurut gue. Natural juga menarik. Natural itu kan gulanya lebih banyak, Pak. Oke. Natural itu kan kalau kita ekstrak itu dia langsung ekstraksinya jauh lebih cepat, Pak. Ekstraksi apa nih? Waktu Jadi, ngebrew, waktu nyeduh? Waktu nyeduh. Ketika kena air panas, kalau misalnya kopi itu terlalu lebih banyak sugarnya, itu dia kalau diekstraksi jauh lebih cepat dia, Pak. Oke. Makanya kan waktu seduhnya akan semakin pendek. Kalau natural? Kalau kopi yang lebih banyak Gulanya? gulanya ya. Oke. Salah satunya natural. Iya, oke. Masih ada hari dan lain-lain sebenarnya. Nah. Cuma kalau di luar dari natural kan kayak WOS gitu, lu nggak bisa ngekstraksi itu jauh lebih cepet. Lu akan kehilangan balancing di sini. Itu kenapa kalau natural, kalau lu kepanjangan cenderung jadi bitter? Iya betul. Karena ya kayak lu itu kan gula, Pak. Nah, Gua aja itu nyeduh ya. Kalau ngerosting, lu kelamaan hitam gitu. hitam. Kelemahan di situ. Oke, Makanya paham. tricky sebenarnya natural karena dia masih menyimpan glukosa yang cukup banyak untuk. Jadi kalau misalnya lu nyeduh 50-50 aja misalnya katakan. 50-50 kalau lu pakai misalnya rasio yang lebih pendek atau lebih panjang gitu. Hah? Lu pakai natural gitu. Wah, itu PR nanti. Makanya ketika natural tuh kadang-kadang orang tuh udah mainin green size pasti. Karena dia mau turunnya jauh lebih cepat. Dia nggak mau ekstraksi itu jauh lebih lama. Kalau misalnya dia di WOS memang akan melakukan hal-hal yang ya gitu. Trik-trik di situ. Oke, berarti prinsip seduh sebenarnya sama, tinggal kalau kita ngomongin aeropress balik lagi, tinggal gimana menguliknya ya. Bener. Kan? Tapi ini kan membeda brewing sama apa? Sorry, pour over sama aeropress. cuma kan maksud gua memang kenapa ini sih kalau misalnya memang tiap tahun Aeropress tuh punya beans yang berbeda-beda, itu memang menarik sih menurut gue tuh. Karena barista memang harus nggak untuk hal-hal tersebut gitu. Harus. Baik walaupun dia nggak pernah baca, setidaknya dia pengalaman. Kalau lu ikutin Aeropress terus, Pak, tiap tahun beda, ini natural, ini WOS, ini honey, apa segala macam, lu kan nanti lama-lama ngeh juga gitu. Iya, Oh, iya. ternyata gue nggak bisa nyeduh ini bisanya gini. Kalau dapet beans lebih banyak kan, bisa diulik di rumah. Itu kedua. Tapi kalau ngomongin Aeropress itu masuk ke imersi, apa bedanya sama tubruk, Pak? Yang dia juga imersi. Kalau ngomongin clever dripper, agak susah ya gue, karena secara bentuk dia tuh beda gitu. Karena ada ulir di dalam, terus tuh bentuknya lebih ke B60. Mungkin yang lebih dekat menurut gue tuh kayak tubruk. Apa bedanya? Dia kan cuma ngomongin waktu doang kan sama kan? Suhu dan waktu. Tubruk Suhu. tuh ngomongin suhu dan ngomongin waktu seduh. Nah, kalau tubruk, gue nanya balik nih. Berapa lama sih waktu seduh untuk tubruk? Gue tanya sama lo. Ayo. Berapa lama waktu seduh untuk tubruk? Ya Iya. itu balik lagi tetep, Pak. Beansnya apa dulu prosesnya? Apapun itu, Iya, gue ngerti. itu maksudnya. Kalau menurut gue, yang membedakan tubruk dan aeropress adalah aeropress terjadi pemisahan. Pemberhentian ekstraksi. Betul. Kalau di tubruk, lu tidak akan pernah berhenti untuk mengekstraksi. Iya. Makanya gue tanya, tubruk berapa lama waktu seduhnya? Kalau lo bilang 4 menit, ya 4 menit Udah itu kan gua untuk belokin. minum. Udah mau jadi bego gue. Masih juga. Ya gue nggak tahu ya kalau itu ya, karena memang kalau kita around the world gitu, kalau kita udah kayak tuh kita jalan keliling dunia, memang secara ini banyak apa ya, yang budayanya jauh lebih lama daripada kita.
memang mereka lebih cenderung mencari kopi yang lebih bitter sebenarnya. Lebih bitter dan lebih bold dalam artian Pak. Bold itu dalam artian lebih ke dark yang ngasih body gitu ya. Bitter sih sebenarnya. Karena gue bilang, gue sampai ya misalnya Perdi nih dia udah sering tuh Pak keliling Palembang udah tahu deh kopi gitu. Begitu gue kasih kopi yang dari Italia dia kaget. Karena secara ekspektasi dia kan mikirnya beda. Di Italia itu kemudahannya jauh lebih lama. Jadi gue bilang ya, kalau lo memang punya duit, lo keliling dunia, tapi lo akhiri di Italia dulu untuk nyicipin kopi doang. Di situ supaya lo meruntuhkan seluruh definisi bahwa lo ngopi specialty itu seperti apa. Dan ketika lo kembali ke situ, kita nggak ngomongin specialty, tapi kita ngomong tentang kebudayaan. Buat sebuah culture, ngopi itu sebuah culture, dan kita nggak ngomongin itu, nggak ngomongin ngopi aja gitu. Nggak ada yang kopi pagi, Tubruk ya. tubruk apa enggak ada. Oh di Eropa jelas nggak ada tubruk. Kita ngomongin pasti espresso karena orang Eropa, Irish kayak gitu, terus Itali, Amerika, memang mereka bukan orang yang menyukai kopi-kopi yang ada ampasnya. Bahkan itu terjadi di Vietnam yang senegara ASEAN gitu. Walaupun memang kita ngomongin Vietnam drip itu sebenarnya alat Prancis, alat yang turunan dari alat dari. Cuma itu memang nggak apa namanya. Kalau tubruk tuh ya udah kita aja lah. Sebenarnya kalau misalnya mau ngebahas itu Pak, gue takutnya tuh menyinggung dalam artian kita tuh semua berangkat dari keterbatasan. Oh iya benar. Kenapa sih kita tubruk? Ya, karena kita emang cuman bisanya itu kasarnya. Ya nama tubruk itu juga kan ditumbur-tumburin, maksudnya lu tumburin air, kopi, sama gula. Karena lu nggak punya hal lain kecuali lu taruh kopi dalam sebuah cangkir, terus lu kasih air panas, selesai. Lu nggak punya sebuah alat bantu kayak mungkin orang Vietnam punya sebuah alat saring dari stainless, aluminium, apalah, sehingga dia bisa menyaring gitu loh. Atau misalnya tapi nggak juga, buktinya di Aceh banyak kopi saring pakai kain. Iya, pakai kaos kaki juga gitu loh. Dan itu menjadi kultur ngopi di Melayu, di Aceh. Jadi sebenarnya kultur kita tuh kopi saring, kain apa kopi itu berubah. Kalau menurut gue sih kayaknya. Dan kopi balik pun pada dasarnya kan iya, untuk menghindari ampas juga. kan gitu loh. Jadi kayaknya nggak ada sih. Kalau menurut gua kalau ngomongin budaya, ya kalau menyinggung itu benar, ngomongin keterbatasan. Tapi tubruk itu kan hal yang nggak, maksud gue ya, hal yang nggak ada, yang nggak harus dibawa. Hal yang ada cuma sampai di rumah, Pak. Tapi customer ingin membawa itu di kedai kopi karena mau ngopi tubruk tapi di rumah. Di kedai kopi. Cuma kalau ngomongin kopi, ini kayaknya enggak juga ya. Kayaknya bener sih emang. Kopi budaya Indonesia sebenarnya lebih karena kan kita lebih banyak Melayu sama Chinese sih sebenarnya dan Arab sebenarnya. Iya. Yang notabene tubruk mungkin dibawa sama Arab karena dia pakai ibrik, bener. Melayu atau Chinese itu lebih banyak, bukan Melayu kayaknya Chinese itu ya. Namanya kopi tiam itu kan bahasa Cina, bahasa Hokkien sebenarnya. Iyalah. Makanya ada R-nya kan. Kopi cabai register. Enggak, itu kesalahan pemerintah. Haki itu. Nah, itu. Jadi itu ya ada dua budaya yang berjalan. Memang ada tubruk yang dibawa sama orang Arab, yaitu berasal dari ibrik menurut gua tuh jatuhnya. Yang kedua kopi saring ya dari mana lagi kalau bukan McD dari kopi tiam Chinese. Jadi Indonesia ya nggak ada sebenarnya. Sedia kopinya aja. Sedia tanahnya aja. Kalau lu ngebawa ini sebagai kultur, itu kayaknya udah dibahas Pak itu. Udah.
Ntar lah kita keluarin lah cek episode berapa itu. Pasti itu episode awal-awal itu. Kalau nggak 1 Karena digit, kan 2 digit itu. lu sendiri udah bilang bahwa kita sebenarnya nggak bener-bener ada budaya ngopi ya, jelas nggak ada budaya Iya. ngopi. Walaupun kita kalau ke tempat sarapan tulisannya warung kopi. Iya. Padahal sampai situ makan apa kita Ber? Makan soto. Minumnya apa? Minumnya Teh. teh dong atau teh susu. Tapi kalau agak balik tuh misalnya masalah Aeropress tadi Pak. Misal nih, gue tubruk nih. Atau misalnya pas Iya. lomba nih, gue tubruk nih. Mm. Katakanlah 4 menit, kayak cupping di Tapi 4 menit. di meja. Katakan 4 menit nih gitu. 4 menit kan. Terus di lomba Aeropress itu dia pindahin tuh ke Aeropress, terus di pressnya. Itu masuk hitungan nyeduh pakai Aeropress nggak? Iya masuk loh. Masuk itu kan? Kan dia rangkaian terakhir yang di ini. Iya. Artinya nggak masalah. Ya, gua misal gini, lu Ah. sekolah di mana? 17 misalnya. Nah, Terus lu lulusnya di mana? lu dong pertanyaannya, bukan gua. Ya di sekolah terakhir kan? Iya. Masa gue bilang, lu masih bisa nggak disebut orang 17? Ya nggak bisa lah. Gue mau membuktikan apa gitu. Gue Ya. lihat ijazah gue dari SMA berbeda. Lo kan nggak bisa, Pak. Dari mana? Lu bohong dong. Iya, kecuali lihat rapot, Pak. Bener. Karena rapot dari awal sampai akhir gitu. Nggak bisa itu diganti. Kalau lu pindah sekolah juga tetap gitu. Benar, oke. Ya Aeropress tetap akan jadi Aeropress. Apa? Walaupun lu tubruk. Kemarin aja yang V60, Pak. Di yang WBRC ada yang gitu juga. Hah? Dia bikin tubruk, ditaruh di Oh V60, iya, benar. nungguin turun. Jadi kayak clever driver sebetulnya. Atau Harya switch kalau mau Iya, pakai hari itu ya benar. Bener, kan? Iya benar. Dan masih Nggak dihitung kalau- pour over ya. Masih dihitung brewer Iya, sebenarnya. masih dihitung brewer, sorry ha. Ya apalagi Aeropress masih bisa. Benar. Jadi mau gimana pun metode. Jadi sebenarnya gini, kalau gue bilang, gue malah sebenarnya berharap di BSL tuh ada orang-orang yang seperti itu. Nggak bisa menang juga nggak jadi masalah. Tapi gue berharapnya masih sampai ke semifinal ya, sampai ke final lah gitu, karena dia harus ada open service ya. Kalau BSL tuh dari awal udah open service, gue nggak berharap dia menang untuk metode itu. Cuma gue pengen bahwa mengubah paradigma bahwa itu boleh dilakukan dan itu benar-benar terjadi. Bukan mungkin, ini benar-benar terjadi gitu loh. Atau mungkin ada sesuatu yang belum terjadi tapi itu mungkin gitu. Iya. Bahwa kita menyeduh nggak melulu tentang iya gitu, metode Tetsuya lah, metode itu nggak ada. Lu memang bagaimana sebenarnya kan? Gue tuh pernah bilang bahwa kalau lu ikut perlombaan kayak IBRC, kita bicara tentang lu menjadi Miss Universe untuk lomba itu. Artinya kan lu harus bisa menjual sesuatu dari situ. Betul. Nilai dari keramah tamahan atau hospitality itu kan sebenarnya supaya lu bisa, orang tuh bisa repeat order, bisa kembali lagi. Benar. Iya kan? Iya. Bener kan? Ya, benar. Artinya kan harus bisa kembali lagi, bisa lu bisa menjual sesuatu gitu. Sehingga akhirnya lu bisa menggunakan metode-metode tertentu supaya orang bisa lebih mudah untuk menyeduh itu, terus tuh bisa. Bukan lo ribetin. Kalau lo ribetin malah lomba itu akhirnya jadi menurut gua nggak fair. Artinya bener. Bahkan kalau kita ngomongin bahwa di Palembang nggak ada yang netral, ya di ngapain kita netral kalau di dunia juga melakukan hal yang sama. Iya, pada dasarnya emang nggak ada. Kalau misalnya seperti itu gitu loh. Iya. Kalau misalnya ini memang WBRC atau ini memang untuk barista tok gitu kan. Itu mah malah jauh nggak netral. Iya. Bukan hanya untuk barista yang mampu. Iya bener. Barista yang berkeinginan. Keinginan. Kalau jalan tuh ada aja. Ya bener. Niki membuktikan itu Dengan motivasi. yeah. Ya Tidak kan dibantah. lucu kalau gitu kan. Tidak dibantah. Ini nggak Iya. dibantah. Tatonya tato mahal loh. Bullshit lo motivasi tuh tai. Tato bukan tato di jalan itu mahal. Lunato di mana dengan di Melbourne beda ya? Iya.
Jadi kalau lu ngomong nggak mampu ya nggak segitunya sih. Segitunya Tetap sih. mampu sebenarnya. Oh, mungkin untuk biaya ke situ ya mikir-mikir gitu Ya, ini banyak lah gitu. Yang jelas tidak semua orang tidak senetral itulah. Ya, itu kedua. Jadi, udah mau sejam aja ngobrolin 1 menit lagi. Jangan lupa di Aeropress ada juga di Kopi 62 nih. Nah, kita kasih teaser dikit nih. Sebelum mungkin nanti kita ngobrol. Iya, ngobrol di langsung. sana. Di sana lebih enak. Jadi mau langsung ngomongin di sini kalau ada itu. Iya, nanti tanggal 19 ada Aeropress di 471. Tanggal 25 September ya. Itu ada acara di 62. 62 kopi ya. Eatery and Roastery. Ya. Tulisannya sih gitu. Kopi 62 yang ada di jalan Apa namanya itu, Pak? Hang Tua. Apa? Hang Tua. Hang Tua ya. Masuk Hang Tua itu ya. Masuk Hang Tua. Hang Tua 1 di sebelah apa? Kalau dulu Hipoktea, Pak. Lu inget nggak? Restoran Hipoktea. Lu kurang jalan ya? Tahu kok, Pak. Yang ada kolam renang itu kan, Pak? Iya, Garuda. Ah. Lu pernah berenang sini? Nggak pernah. Nggak pernah juga. Gue baru tahu salah di sini. Oh, Wah, ini kolam renangnya. Lu emang nggak pernah main ke arah sini? Iya, bukan mainan gue daerah situ, Pak. Ya gua karena pacar gua ada di sini dulu. Jadi apa tadi? Di Tubruk. 62 ada kompetisi kopi tubruk. Tanggal berapa? Tanggal 25 September. Kalau di ECC 62 Coffee Competition namanya. Ah. Jadi dia mungkin katanya kalau gua kemarin wawancara nyari info, dia nanti mau bikin rangkaian juga. Jadi ini yang pertama adalah tubruk. Oh, Tubruk. True Brew. True Brew 25 September, biaya pendaftarannya 50.000. 50.000. Oke. Terus diambil kalau nggak salah kemarin terakhir gua tuh 32 peserta. 32. Peserta. Jadi lo kalau mau nyoba ikutan, lumayan hadiahnya 5 juta. Ya, Juara total apa? Total. Juara 1 2.500.000. Tapi ini kalau ini kan 1 2 3. Oh iya. Kalau biasa kan winner take it all cuma juara 1 doang nih. Udah kalau lo mau bisa, ini tubruk. Simpel banget. Simpel banget. Modalnya 50.000 gua ngomongin judi nih. Modal 50.000 lu bisa menang 2.500.000 gitu. 500 kali lipat. Kansnya lebih besar. Memang ini 20 kali lipat. Iya, ini judi banget karena throwdown. Iya, benar. Ya, jadi throwdown. Jadi di situ 62 coba hubungin DM di Instagramnya 62. Atau mungkin bisa tanya-tanya kita juga, nanti kita kasih bantu info. Kalau mau. Ini teaser awal, mungkin nanti kita bakal ngobrol lebih dalam lagi. Betul, kita soalnya sebagai media partner juga di Iya. Eropa. Selain BSL di CC juga kita media partner. Gua kebetulan ngejuri di sana. Repot ya, di biasa lu kamera satu ya. Iya, yang megang akun 1 doang. Tapi nanti di Aeropress kayaknya gua ngelempar akun BSL. Kesian akun Bicara Kopi nggak live. Gue nggak bisa kayaknya sehari waktu itu. Ya nanti gue suruh Yolan buat live di BSL, gue di Bicara Kopi. Gue nggak mau meracuni All Factory juri lagi. Oke lah. Oke lah, selamat mendengarkan kembali Bicara Kopi. Ini gue seneng sih episode ini, Pak. Gue jadi malaikat. Gue ngomong banyak-banyak, gue jadi kayak wawancara ke lu doang, lu jadi narasumber ya. Alhamdulillah akhirnya ya. Ada juga momen dimana gue nggak harus bicara banyak ini. Pas banget karena keilmuan gue ke Aeropress emang nggak sebanyak lu. Gue kan udah komit tuh. One day one Aeropress. Oh iya. Enggak sih, cari-cari ini doang. Tapi boleh juga sih. Lu harus personal branding lu untuk ke situ. Udah lumayan lah. Iya, karena Udah ke Bangka, udah ke juri ya lumayan lah. Iya. Kan walaupun nggak ada punya piala. yang punya piala cuma 1. Oke lah, inilah Bicara Kopi. Selamat mendengarkan kembali. Jangan lupa lakukan hal yang paling mudah dan gratis. Subscribe, tinggal diklik. Terus bunyikan lonceng buat supaya lu tahu pergerakan dari
materi-materi bicara kopi ini yang walaupun Iya. bersifat randomly ya. Yang suka di YouTube silahkan, yang suka di Spotify masih banyak. Apalagi episode-episode awal ada di Spotify semua. Iya. Jadi ya sabar-sabar aja scroll sampai bawah. Iya udah 130-an ya? Iya, 133 terakhir. 133. Luar biasa kan. Iya, sampai jumpa. Saya Ricky Uco. Saya Fajar. Inilah Bicara Kopi. Selamat mendengarkan dan selamat datang kembali. Selamat menunggu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.